Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya Dewi Narwastu Sitorus dengan NIM C0D024066 akan mempresentasikan materi mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap dengan dosen pengampu Bu Sheila Aprilia Murnidayanti SPN MA dan Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE BKP. Lanjut, latar belakang. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pegawai tetap merupakan salah satu subjek yang wajib dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja sebagai pemotong pajak. Adapun tujuan presentasi ini adalah untuk menjelaskan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap, yang kedua untuk menganalisis dasar dan tarif efektif rata-rata pemotongan PPh pasal 21, dan yang ketiga untuk menganalisis kasus pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap. Kita lanjut. Definisi pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap. Pegawai tetap adalah karyawan yang secara terus-menerus menerima penghasilan dari pemberi kerja dalam bentuk gaji, tunjangan, dan penghasilan terkait lainnya. Penghasilan pegawai tetap yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 21 meliputi penghasilan yang diterima secara teratur seperti gaji, tunjangan, dan lembur, maupun tidak teratur seperti bonus, tunjangan hari raya, dan lain-lain. Perubahan regulasi pajak penghasilan 21 terbaru. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ada dua skema tarif. Yang pertama, tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Skema tarif progresif ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan 21 setahun di masa pajak terakhir. Yang kedua, tarif efektif rata-rata atau TER pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Skema tarif ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 di masa pajak selain masa pajak terakhir atau secara bulanan maupun harian. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 progresif dan tarif efektif rata-rata. Bisa kita lihat tabel ini. Kita lihat menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 36 tahun 2008. Sebelumnya, penghasilan yang dikenakan pajak dimulai dari 50 juta per tahun dengan tarif progresif pajak penghasilan 21 yang berkisar antara 5% hingga 30%. Bisa kita lihat tabelnya. Kemudian, diubah lagi pada tahun 2021. Lapisan penghasilan kena pajak diubah menjadi mulai dari 60 juta per tahun dengan tarif progresif antara 5% hingga 35% untuk penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Artinya, tarif pajak akan selalu mengalami perubahan karena sifat pajak ini adalah dinamis atau berubah-ubah. Lalu, ada tarif efektif bulanan atau sesuai pajak penghasilan tidak kena pajak. Kita lihat tabel itu. Rincian kategori tarif efektif bulanan. Kategori status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan nilai PTKP. Untuk tarif efektif rata-rata kategori A diperuntukkan untuk pertama, tidak kawin tanpa tanggungan atau TK0. Nilai PTKP-nya adalah 54 juta dan tidak kawin dengan satu tanggungan atau TK1, nilai PTKP-nya 58 juta 500. Dan kawin tanpa tanggungan atau K0, nilai PTKP-nya 58 juta 500. Untuk tarif efektif rata-rata kategori B, tidak kawin dengan dua tanggungan atau TK2, nilai PTKP-nya 63 juta, tidak kawin dengan tiga tanggungan atau TK3, 67 juta 500, kawin dengan satu tanggungan atau K1, 63 juta, kawin dengan dua tanggungan atau K2, 67 juta 500. Untuk tarif efektif rata-rata kategori C,
Kawin dengan 3 tanggungan atau K3, 72 juta. Bisa kita lihat tarif efektif rata-rata PTKP itu tidak kawin 0 tanggungan 54 juta, tidak kawin 1 tanggungan, dan kawin tanpa tanggungan itu 58 juta, 58 juta 500. Kita lihat tabelnya ini. Kita lanjut. Ini adalah tarif efektif rata-rata B, dan ini adalah tarif efektif rata-rata C. Kita langsung saja ke contoh kasus. Contoh kasus. Jarwo adalah pegawai tetap di sebuah universitas dengan status menikah tanpa anak. Ia menerima gaji pokok 6 juta per bulan. Jarwo membayar iuran pensiun 100.000 per bulan dan tidak ada penghasilan lain. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Gaji sebulan adalah 6 juta, biaya jabatan 300.000 didapat dari 5% dikali 6 juta. 6 juta karena dia di bawah 50 juta, makanya dikenakan tarif 5%. Yang ketiga, iuran pensiun 100.000. Untuk penghasilan neto sebulan adalah 6 juta dikurang 300.000 dikurang 100.000. Hasilnya 5.600.000. Yang kedua, penghasilan neto setahun 5.600.000 dikali 12 sama dengan 67.200.000. Untuk penghasilan tidak kena pajak K0 atau kawin tanpa anak 58.500.000. Penghasilan kena pajak atau PKP sama dengan 67.200.000 dikurang 58.500.000 sama dengan 8.700.000. Untuk pajak penghasilan 21 setahun dengan tarif 5% sama dengan 5% dikali 8.700.000 sama dengan 435.000. Oke, baik. Ralat ya teman-teman. Untuk biaya jabatan, ini memang sudah ketentuannya 5% dikali gaji pokok, yaitu 5% dikali gaji pokoknya 6 juta. 5% kali 6 juta sama dengan 300.000. Dan untuk penghasilan pajak penghasilan 21 setahun dengan tarif 5% dikali 8.700.000. Karena 8.700.000 ini di bawah 60 juta, makanya dikenakan tarif 5%. Hasilnya 435.000. Lalu pajak penghasilan 21 per bulan adalah 435.000 dibagi 12 sama dengan 36.250. Jadi, Jarwo wajib dipotong pajak penghasilan pasal 21-nya adalah sebesar 36.250 perak per bulan oleh pemberi kerja. Kita lanjut. Contoh kasus tarif efektif rata-rata. Gaji pokok Jarwo adalah 12.600.000 per bulan dan sudah menikah dan memiliki 1 anak atau K1. Hitunglah tarif efektif rata-ratanya. Jadi, untuk tarif efektif rata-rata dihitung dari Januari sampai November. Artinya ada 11 bulan ya teman-teman. Jadi Januari sampai November adalah 12.600.000 dikali 3,00%. 3,00% ini didapat dari tabel tarif efektif rata-rata. Kita lihat. Yang ini. Tarif efektif rata-rata B. Karena tadi kawin
dengan satu tanggungan dengan gaji pokok 12.600.000. Kita lihat 12.600.000. Ini ada di nomor 9 ya. Sampai dengan 12.600.000 dikenakan 3,00%. Makanya dia tarifnya 3,00%. Jadi 12.600.000 dikali 3,00% sama dengan 378.000. Dikali 11. Januari ke November ada 11 bulan, makanya dikali 11. Sama dengan 4.158.000. Tarif umum Desember adalah 151.200.000. Ini didapat dari 12.600.000 dikali 12. Karena setahun. Dikurangi dengan PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak. Tadi kawin dengan satu tanggungan. Artinya 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000. Hasilnya 63 juta. 151.200.000 dikurang 63 juta, hasilnya didapat 88.200.000 dikali 5%. Hasilnya 4.410.000. Untuk tarif umum Desembernya, hasilnya kita dapat 252.000. Ini didapat dari 4.410.000 dikurang 4.158.000 dari Januari sampai November. Itu 4.158.000. Makanya dikurangi 4.410.000 ini dikurang 4.158.000. Hasilnya 252.000. Baik, sudah paham kan teman-teman? Tadi tarif efektif rata-rata Januari-November itu hasilnya 4.158.000. Didapat dari mana? Itu didapat dari 12.600.000 dikali tarif efektif rata-rata B, karena dia kawin satu anak. Kemudian tarif umum Desembernya itu didapat dari gaji pokok dikali 12, yaitu 12.600.000 dikali 12. Hasilnya 151.600.000. Tadi lalu dikurangi PTKP-nya. PTKP ini didapat dari kawin satu anak. Artinya kalau dia satu itu 4.500.000. Kalau dia dua itu 4.500.000 karena dia kawin. Jadi 54 juta tambah 4.500.000 tambah 4.500.000. Makanya kita dapat 63 juta. Kemudian hasilnya kita dapat 88.200.000 dikali 5%. Karena 12.600.000 itu di bawah 60 juta, makanya kita kenakan tarif 5%. Hasilnya kita dapat 4.410.000. Kemudian untuk mendapatkan hasil 252.000 ini didapat dari hasil tarif efektif rata-ratanya. Kemudian kita kurangkan, hasilnya dapat 252.000. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap merupakan kewajiban penting pemberi kerja untuk mengelola kepatuhan pajak pegawai sesuai ketentuan peraturan terbaru seperti PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mengatur tarif dan mekanisme pemotongan pajak secara efektif. Pajak ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto pegawai dan memperhatikan PTKP penghasilan tidak kena pajak sebagai pengutang sebelum pajak dikenakan. Baiklah, selesai sudah presentasi dari pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.